Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel GeoEdify. Di video kali ini kita akan membahas subtes PM. Materinya itu kaidah pencacahan dan peluang. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa di like dan di subscribe. Dan kalau mau latihan soal gitu ya setiap hari, itu biasa ada di short dan di tiktoknya GeoEdify. Teman-teman bisa cek di sana. Dan ayo kita masuk ke nomor 1. Nomor 1. Pada sebuah klaster perumahan, setiap rumah memiliki nomor yang terdiri dari 2 digit angka. Angka yang digunakan adalah bilangan caca kurang dari 10. Maka banyaknya kemungkinan nomor rumah dengan semua digitnya ganjil adalah... Kalau teman-teman nemu soal yang kayak gini, teman-teman itu bisa gunakan metode namanya filling slot, atau biasanya orang beda-beda gitu nyebutnya, tapi kalau saya itu nyebutnya biasanya filling slot gitu ya, dimana kita buat nih kotak atau slot yang sesuai dengan soalnya mau gitu ya, yang soalnya mau. Katanya kata soal itu 2 digit angka, maka kita buatlah 2 slotnya gitu, 2 slot gitu ya. Nah, angka yang digunakan itu bilangan caca yang kurang dari 10 katanya. Bilangan caca itu bilangan bulat non negatif ya. Jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena ini kurang dari 10. Ini harus kurang dari 10. Nah, yang ini ya. Kita gunakan angka-angka yang itu sesuai yang soalnya mau. Maka banyaknya kemungkinan nomor rumah dengan semua digitnya ganjil katanya. Digit ganjil di angka itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita masukkan aja ke slotnya. Ada di sini ada 5 angka yang memenuhi gitu ya. 5 angka ganjil yang memenuhi. Maka kita masukkan ada 5 angka ganjil, dan ya, slot yang kedua juga ya sama gitu ya. Karena yang ditanyakan itu semua digitnya ganjil, maka masukkan lagi 5 kemungkinan. Jadi kita kalikan nih kalau slotnya memenuhi gini ya. 5 dikalikan dengan 5 sama dengan 25 kemungkinan gitu. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, masih soal yang sama ya, yang tadi tentang klaster perumahan. Yang ditanyakan ini kemungkinan rumah dengan digit pertamanya itu ganjil dan digit keduanya itu genap. Kita masukkan lagi yang tadi ya. Angka-angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita bikin slotnya lagi 2 slotnya. Katanya digit pertamanya ganjil dan digit keduanya genap. Ganjil itu ini, dan ini. Kalau genap itu ada 0, 2, 4, 6, 8. Ada berapa tuh? Katanya yang digit pertamanya itu ganjil. Ganjil ada 1, 2, 3, 4, 5. Masukin di sini 5 kemungkinan. Terus yang genapnya ada 1, 2, 3, 4, 5 juga sama. Masukin di sini 5 kemungkinan. Kita kalikan 5 kali 5 sama dengan 25 kemungkinan digit yang pertamanya itu ganjil dan digit yang keduanya itu genap. Jadi jawabannya yang B. Lanjut, masih soal yang klaster tadi. Tapi yang ditanyakannya itu digit kedua wajib bilangan prima katanya. Kita tulis dulu angka yang tadi ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang dari 10. Dengan digit kedua itu wajib bilangan prima. Kita bikin dulu slotnya. Kan 2 digit ya, kayak yang tadi. Katanya bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7. Di sini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4 bilangan prima. Katanya digit keduanya wajib bilangan prima, maka kita masukkan ada 4 kemungkinan bilangan prima. Dan yang digit yang ininya, yang pertamanya itu ya bebas ya. Di sini nggak ada ketentuan wajib
bilangan apa dan wajib angka berapa gitu. Maka kita masukkan semua angkanya gitu ya. Dari 0 sampai 9 ada berapa? Ada 10. Maka kita kalikan 10 dikali 4 sama dengan 40. Kemungkinan yang digit keduanya itu bilangan prima. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut. Aldo, Ben, Cici, dan Doni akan bekerja secara bergiliran. Banyaknya kemungkinan urutan bekerja yang bisa disusun dengan Aldo selalu berada pada giliran terakhir, katanya. Kalau soal kayak gini masih sama pakai filling slot. Karena di sini ketentuannya itu Aldo selalu berada pada giliran terakhir gitu ya. Jadi kita bikin di sini ada berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, dan 4. Katanya yang terakhir itu harus Aldo. Aldo ini satu orang kan ya, kita tulis 1 gitu ya. Dan di urutan pertama ini ada berapa orang nih yang memenuhi? Di urutan pertama ada Ben gitu ya, Cici, dan Doni. Ada 3 orang yang memenuhi. Di urutan kedua, apabila di urutan pertama itu udah terpilih misalkan si Ben, maka di urutan kedua itu cuma bisa Cici dan Doni. Jadi ada 2 orang. Sama, di urutan ketiga, jika Cici udah terpilih, maka di urutan ketiga cuma ada Doni. Jadi ini 1 orang. Kita kalikan semuanya. 3 dikali 2 dikali 1 dikali 1 sama dengan 6 kemungkinan Aldo yang selalu berada di giliran terakhir. Jadi jawabannya yang B. Soal selanjutnya, katanya di sini dalam menyusun sebuah kepengurusan, sebuah perusahaan memerlukan 3 orang staf, 3 orang sebagai ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 7 orang kandidat. Maka banyaknya susunan staf pengurus yang mungkin. Kalau teman-teman nemu soal yang kayak gini yang harus menyusun, misalkan ada ketua, sekretaris, dan bendahara, atau disuruh susunan-susunan yang lain gitu ya. Biasanya soal kayak gini tuh menggunakan permutasi. Penulisan permutasi itu biasanya P, N, R. Ini itu N tuh banyaknya apa ya? Banyaknya orang gitu ya atau banyaknya yang tersedia gitu. Banyak yang tersedia gitu ya. Dan R itu biasanya yang dibutuhkannya gitu atau rasio gitu ya. Jadi di sini penulisannya itu jadi N faktorial dibagi dengan N min R faktorial gitu ya. Di sini N-nya berapa? N-nya ada 7 orang. Dan R-nya berapa yang dibutuhinnya? 3 orang. Jadi kita tulis di sini permutasi dari 7,3 gitu ya. N-nya berapa nih? N-nya 7. 7 faktorial tulis. Terus per 7 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan kita tulis dulu ya di sini 7 dikurangi 3 sama dengan 4 faktorial. Nah, untuk memudahkan gitu ya. Ini 7 faktorial itu kan misalkan 5 faktorial gitu ya. Ini tuh bisa ditulis 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Jadi ini kalau 7 faktorial itu bisa kita tulis 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial. Kenapa penulisannya kayak gini? Karena biar bisa kita bagi. 4 faktorial kita bagi dengan 4 faktorial gitu ya. Jadi habis di situ. Ini kita kalikan. 6 kali 5 itu 30. 30 dikalikan dengan 7 sama dengan 210. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah tim riset akan dibuat yang terdiri dari 2 orang ahli matematika dan 3 orang ahli fisika. Jika kandidat ahli yang tersedia adalah 3 orang untuk matematika dan 5 orang untuk fisika. Oke, maka banyaknya cara menyusun tim tersebut adalah kita cari dulu yang matematika ya. Yang matematika katanya ada dibutuhinnya berapa orang? Dibutuhinnya 2 orang, tapi yang tersedianya ada 3. Ini bisa kita gunakan dengan kombinasi karena di soal ini kita nggak diperhatiin tuh
yang ahli matematika itu harus ke berapa gitu ya, nggak harus disusun gitu. Jadi kita bisa gunakan kombinasi gitu. Penulisan kombinasi itu biasanya sama kalau tidak salah ya. Kalau tapi saya biasanya nulisnya gini, ini N, ini tuh R-nya gitu ya. Biasanya penulisan yang ini atau ada penulisan yang lain gitu. Tapi yang biasa saya gunakan tuh yang ini. Kita kombinasi berapa ini? Banyaknya orang ada 3 dan yang dibutuhinnya 2 gitu ya. Sama dengan, oh iya ini di sini tuh ditulisnya n min r faktorial dikalikan dengan r faktorial gitu ya. N-nya berapa? Ada 3 orang. 3 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Jadi di sini ada 3 faktorial. Di sini ada 1 faktorial. Biasanya tidak ditulis ya. Di sini ada 2 faktorial. Maka bisa kita bedah lagi jadi gini dan ini jadi gini. Ini bisa kita hilangkan maka hasilnya 3 gitu. Kemungkinannya 3. Ini yang matematika. Sekarang yang fisika. Kita sama menggunakan kombinasi. Ada tersedia 5 orang yang dibutuhkannya 3 gitu ya. 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial dikalikan dengan 3 faktorial. Kita bedah lagi di sini. 3 set gitu ya. Ini 5 kurangi 3 2, ini 3 faktorial. Ini coret dibagi gitu ya habis. Ini 2 faktorial itu 2 dikali 1. Kita bagi dengan ini 4, 5 dikali 2 sama dengan 10. Maka kita dapat kemungkinan yang fisika itu 10 dan kemungkinan yang matematika itu 3. Maka banyaknya cara menyusun tim tersebut karena ini tim harus berisi dengan fisika dan matematika. Kita kalikan dua kemungkinan ini. Maka kita tulis ya kemungkinan total gitu ya. Kemungkinan total tim ada 3 dikali 10 sama dengan 30 kemungkinan. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kotak A dan B masing-masing berisi 12 telur. A dan B ya, ada 2 kotak berarti ya. Melalui pemeriksaan di kotak A terdapat 2 telur yang jelek dan di kotak B ada 1 telur yang jelek. Pada masing-masing kotak diambil 1 telur secara acak. Maaf. Peluang terambilnya sebuah telur jelek adalah, jadi ini ada 2 kotak telur ya. Ada A dan ada yang B gitu ya. Yang A itu ada 2 telur jelek gitu ya. Ada 2 telur jelek. Yang B itu ada 1 telur jelek. Ini di sini di soalnya itu kita disuruh ngambil tuh dua-duanya secara bersamaan. Kita disuruh ngambil di 2 kotak itu kita ngambil 1 gitu ya, masing-masing 1 di 2 kotak itu. Maka katanya peluang terambilnya sebuah itu artinya berarti kan 1 ya. Berarti di antara 2 kotak ini peluang terambilnya 1 saja telur yang jelek gitu ya. Itu tuh berapa gitu peluangnya. Maka kita bikin dulu kemungkinannya. Saat kotak A gitu ya. Saat kotak A terambil yang jelek. Kotak A jelek gitu ya. Maksudnya itu terambil telur yang jelek gitu di kotak A. Terus setelah ini kita bikin tuh ininya. Oh iya, sebelum itu ini kan ada 2 telur jelek nih. Ini ada 1 telur jelek. Maaf ya, tadi belum belum dijelaskan. Ini berarti ada kalau kita tulis ya di si kotak A ini tuh kita coba pindahkan ya. Dan yang ini nah, yang ini. Nah, gini ya. Kita tulis nih di sini. Ada 2 telur jelek di kotak A itu berarti 2 telur jelek dari 12 telur yang ada di kotak A. Dan yang B berarti ada 1 telur jelek dari 12 telur gitu ya. Nah, di sini saat
kotak A itu keambilnya yang telur jelek gitu ya. Maka 2/12 kan ini telur telur jeleknya ya. Ini telur jelek ya gitu ya. Kita tandai dulu ya. Ini telur jelek gitu ya. Dan yang B itu kita kalikan ya dengan kemungkinan yang B keambil yang bagus gitu ya. Saat kotak A keambil yang jelek, yang B keambil yang bagus gitu ya. Karena kenapa kayak gini? Karena yang diminta soal itu sebuah telur yang jelek, artinya satu aja telur yang jelek gitu ya. Kita kalikan dengan kemungkinan telur B tapi nggak termasuk yang jeleknya gitu. Karena kita pengen ngambil satu aja yang jelek gitu ya. Maka ada 12 telur kan ya, yang B itu dikurangkan dengan satu yang jelek. Maka ada 11/12 telur yang bagus gitu ya. Ini kita tandai dulu telur bagus ya. Sebentar, ini telur yang bagus gitu ya. Telur bagus bagus di B gitu ya. Kita kalikan nih, 2 dikali 11 itu sama dengan 22, 12 dikali 12 ya penyebutnya, sama dengan 144 gitu ya. Ini saat kotak A jelek nih. Terus kita bikin lagi di atas ya. Saat kotak B yang jelek. Kotak B jelek gitu ya. Di sini. Saat kotak B yang jelek, maka kotak A-nya yang bagus gitu ya. Karena kan yang dipengenin itu telur yang hanya satu aja telur yang jelek gitu ya. Maka yang A-nya ada 12, yang jeleknya 2, maka ada 10 telur bagus per 12. Kita tandai dulu ya. Ini itu telur bagusnya si A gitu ya. Ini telur bagus A. Telur bagus A gitu ya. Lalu yang kita kalikan dengan kemungkinan telur jeleknya yang B gitu ya. 1/12. Ini telur jelek yang B. Kita tandai dulu ya. Ini telur jelek gitu ya. Telur jelek. Jelek. B. Kita kalikan. 10 kali 1, 10. Kita sama dengan di sini ya. 10/144. 12 kali 12 ya. Nih, ini ada dua kejadian gitu ya. Maka untuk mencari peluangnya, kita jumlahkan dua kejadian ini gitu ya. Antara yang ini nih, yang merah ya, 10/144 sama 22/144 itu kita jumlahkan kemungkinannya gitu ya. Biar kita tahu peluang keambil satu aja telur yang jelek di antara dua kotak ini gitu ya. Kita buat di sini peluang total gitu ya. Bisa kita tulis peluang total atau ya peluang peluang dari keambilnya satu telur jelek dari dua kotak ini gitu ya. 22/144 ditambahkan dengan 10/144 gitu. Dapat nih 32/144. Ini nih jawabannya. Jadi ada di opsi yang mana tuh? 32/144 ada di opsi yang E. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu kotak berisi 5 kelereng putih dan 3 kelereng hitam. Jika diambil 5 kelereng sekaligus secara acak, katanya, dari kotak tersebut, maka peluang terambilnya minimal 3 kelereng putih. Oke, karena ini nggak memperhatikan urutan, kita pakai kombinasi dulu untuk mencari banyaknya kejadian gitu ya. Kombinasi ya, kombinasi jumlahkan nih 5 kelereng putih ditambah 3 kelereng hitam jadi 8 total kelereng gitu ya. 8 total kelereng yang diambil itu 5 kelereng secara acak katanya gitu ya. Dapat nih 8 faktorial. Karena ini kombinasi 8 kurang 5 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Kita tulis dulu 8 sebentar ya, yang bawah dulu biar mudah. 8 dikurangi 5 itu 3 faktorial dikalikan dengan 5 faktorial. Kita bedah ya gitu ya. 7, 6, 5 faktorial.
maka bisa kita hilangkan yang 5-nya saling membagi ya. 5 faktorialnya, ini 3 faktorial itu 3, 2, 1 ya. Ini bisa kita ke 3, sini ini sisa 2, 2 bisa ke 8, sisa 4. Ini kita kalikan, ini 14, 14 dikali 4 ya. 14 kali 4 itu 56. Berarti ada 56 kejadian nih gitu ya. Kita tandai dulu ada 56 kejadian. Sekarang kita buat gitu kemungkinan kan ini minimalnya 3 gitu ya. Kita buat nih dari 5 ini kejadian saat terambil 3 putih dan 2 hitam gitu ya. Karena kan 5 totalnya tuh. Maka kita dapat tuh. Kita buat dulu yang putih. Putih itu ada berapa? Ada 5 ya, sorry. Di sini ada 5. Ini diambil 3 katanya tuh. 5 faktorial diambil 5 kurangi 3 gitu ya. Kalikan 3. Ini berarti 5. Ini bawahnya dibedah dulu. Di tulis dulu ya. 5, 4, 3 faktorial. Bisa kita bagi. 2 ini juga bisa kita dapat dengan 4 gitu ya. 5 dikali 2 sama dengan 10. Dikalikan dengan kemungkinan yang hitam. Yang hitam ada berapa? Ada 3. Ini di sini diambil 2. 3 diambil 2 ya. Ini 2. Maka 3 ini 1. Umumnya nggak ditulis ya 1 ya. 2. Maka ini nanti bakal dapatnya ini ya. Nih 3 doang gitu ya. Dapatnya yang ini 3 doang nih di sini. Ini gini. Lalu kita kalikan. Kali 3 sama dengan 30. Dapat nih. Saat terambilnya 3 putih. 3 putih dan 2 hitam. Kita bikin lagi. Saat terambil 4 putih gitu ya. Dan berarti 1 hitam ya. Gitu. Nah, kita bikin yang putih. Yang putih ada berapa? 5 diambil 4 gitu ya. 5 faktorial, 5 kurangi 4 faktorial kali 4 faktorial. 5, ini 5 kurangi 4, 1. Umumnya nggak ditulis. Lagi-lagi, tapi kita tulis aja ya, biar jelas gitu ya, biar semuanya kelihatan. Ini 4 faktorial. Ini bisa kita, nah giniin. Kita bagi, saling membagi, sisa 5. Ini untuk yang putihnya gitu ya. Maaf, salah. Untuk yang putihnya. Sekarang yang hitamnya ada 3. Salah warna. Maaf. Yang hitam ya kombinasi ada 3 kelereng hitam diambil 1 ya. Ini 3 faktorial, 3 dikurangi 1 berarti ya faktorial kali 1 faktorial. 3 ini berarti 2 faktorial, 1 faktorial ya, ini 1 faktorial. Tapi 2 faktorial ini bisa saling membagi 1 ya, tetap 1 ya, 1 faktorial gitu ya. Kali 3 gitu. Maaf, salah. Ini 3. Iya, 3 gitu ya. Kita kalikan di sini nih. Kita kalikan dengan 3 yang tadi, 3 yang tadi ya. Jadi dapat 15 kemungkinan gitu ya. Ada 15. Nah, kita bikin lagi satu lagi terakhir nih. Terakhir janji terakhir. Saat terambilnya 5 putih gitu ya. Dan 0 hitam gitu. Kita bikin kombinasi. Bentar kita scroll dulu. Nah, kombinasi berarti 5 diambil 5. 5 faktorial, 5 dikurangi 5 faktorial kali 5 faktorial. 5 faktorial, ini 5 kurangi 5, 0 faktorial. Ini hasilnya 1 ya, 0 faktorial itu ya. Kalikan dengan 5 faktorial.
ini bisa saling membagi ya. 0 faktorial itu 1, ya 1 dikali 1 ya, ya udah gitu, segitu-gitu aja gitu ya. Berarti ini 1 hasilnya. Ini hasilnya 1. Sekarang yang hitamnya 0 nih. Hitamnya 0, hitamnya ada 3, diambil 0 gitu ya. 3 faktorial, 3 dikurangi 0 faktorial, kalikan dengan 0 faktorial. Ini 3 faktorial, maka ini 3 dikurangi 0 faktorial itu 3 faktorial, kali 0 faktorial. Maka ini bisa saling membagi, jadi 3 gitu ya. Ini berarti dikali 3. Kali 3 di sini nih yang ini. Ya, dengan 3. Nah, untuk selanjutnya setelah ini gimana nih kalau udah gini? Kalau udah gini kita jumlahkan gitu ya, jumlahkan kemungkinan yang diinginkan. Kan ini tuh 3 kejadian itu kemungkinan yang kita inginkan gitu ya, yang kita harapkan. Biasanya peluangnya itu ditulisnya kayak gini. Biasanya ya, A misalkan ya, ini berarti NA per NS. NS itu banyaknya kejadian. Nah, kita tadi udah dapet tuh NS-nya. NS-nya itu yang ini nih. NS tuh yang ini. Kejadian yang udah tadi kita bikin gitu ya. Maka kita bisa tulis misalkan untuk mencari yang putih ini tuh E lah gitu ya. Misalkan ya. Ini NE berarti ya per NS. Kita dapet tuh P ininya E. NE-nya berapa? NE-nya kita jumlahkan dulu kemungkinan yang kita harapkan. Ada berapa tuh? Ada 30 ditambah 15 tambah dengan 3 ya. Sama dengan berapa tuh? 30 tambah 15 tambah 3. Ada 48 ya. Ada 48 nih berarti jumlahnya. Kemungkinan yang kita harapkan gitu ya. 48 dibagi dengan banyaknya kejadian. Ada 56 ya kalau nggak salah. Sebentar, lihat dulu. 56, betul. 56 ya. Kita sederhanakan karena di soal itu kebanyakan kecil-kecil angkanya gitu ya. Kita coba bagi 2. Ini 24. Kita bagi 2, ini dapat 28 ya. 28 ya. Iya. Dapat nih hasil akhirnya. Kita dapat hasil akhirnya segini gitu ya. Berarti peluang terambilnya minimal 3 kelereng putih itu ada 24/28. Jawabannya yang mana tuh? Yang A ya. Jawabannya yang A berarti. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kita untuk membahas soal PM bab peluang dan kaidah pencacahan. Banyak sekali soal-soal mudah dan ya banyak yang tricky-tricky gitu ya. Ada yang memang benar-benar mudah dan ada juga yang harus sedikit berkreasi gitu. Teman-teman kalau suka jangan lupa di like dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.